3100458 mahasiswa PPG Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Malang, bidang studi Bahasa Indonesia, akan melakukan uji kinerja di MA Bilingual Batu dengan materi menulis puisi di kelas 11 MIPA. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu, sudahkah di antara kita semuanya mensyukuri hari ini? Apa yang patut kita syukuri untuk hari ini? Hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Sehat itu mahal sekali karena banyak sekali hari ini orang-orang yang masih berada di rumah sakit untuk berjuang demi kesehatan. Oke. Alhamdulillah hari ini kita berada di sini dengan nafas yang gratis. Ada nggak yang nafasnya bayar hari ini? Nggak ada. Oke, hari ini kita bisa bernafas saja dengan gratis. Itu semuanya karena siapa? Itu semuanya karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kita mensyukuri hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita meditasi sebentar saja. Sampean boleh semuanya menutup mata, merasakan hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa merasakan semuanya bahwa hari ini sangat menyenangkan. Kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kita ulangi bersama-sama. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Oke, give applause untuk kita semuanya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mentransformasikan isi surat Al-Quran menjadi tema dan pesan yang terkandung di dalam puisi. Itulah mengapa Bismillah hari ini meminta sampean membawa juz amma. Oke, yang kedua, kita juga hari ini akan menulis kreatif sebuah puisi modern berdasarkan surat yang ada di juz 30 atau juz amma dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam penulisan puisi modern. Hari ini sebelum sampean menulis, sebelum kita masuk di materi, Bismada ingin menayangkan sebuah video pembelajaran tentang Al-Quran.
video tadi, sampean tahu bahwa inspirasi itu bisa datang dari mana? Kenapa saya memilih Al-Quran? Karena, ada yang bisa jawab? Kenapa saya memilih suratnya buat inspirasi puisi kali ini? Kita buatnya dari Al-Quran. Ada yang bisa? Oke, Ganes. Karena bahasanya indah dan bagus, Miss. Karena bahasanya indah dan bagus. Ada yang mau menambahkan? Oke. Ada yang mau menambahkan? Mungkin apa? Karena bahasa Al-Quran itu salah satu bahasa mukjizat. Coba dilihat di juz amma, kira-kira surat di juz 30 saja itu ada berapa surat? 38. Dia ada 38. Oke, siapa yang hafal surat Al-Fatihah? Semuanya. Karena memang kita belajar Al-Fatihah mulai kita kecil, benar nggak? Dari surat di Al-Quran, ada nggak yang sudah hafal 38 itu? Insya Allah. Karena sudah. Insya Allah. Insya Allah sudah, karena memang udah hampir 1 tahun ya. Oke, sehingga sampai mungkin sudah banyak yang mulai menghafal juz 30. Dari 38 surat, pernah nggak sih kalian itu mencari kira-kira surat Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Pembukaan, kan seperti itu. Berarti dari 38 surat itu pun pasti memiliki makna sendiri. Disinilah tujuan pembelajaran yang pertama. Saya ingin mentransformasikan tema dan pesan dari setiap surat menjadi sebuah puisi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang puisi itu strukturnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama struktur batin. Fisik apa batin dulu? Fisik dulu. Oke, fisik apa batin dulu? Fisik dulu. Terserah, boleh manapun. Kita mulai dari batin aja ya. Oke. Ada struktur batin puisi. Struktur batin kemarin isinya apa aja? Tema. Apa lagi? Apa? Perasaan. Terus? Nada dan suasana. Nada dan suasana. Amanah. Oke. Kalau struktur fisik Fisik. ada Diksi. terus Kata konkret. oke, kata konkret. Konkret itu apa sih, Ren? Konkret. Konkret itu artinya Mengacu pada oke, yang dapat dilihat, yang dapat didengar, berarti kata-katanya nyata. Oke, setelah kata konkret ada imajinasi. imaji. Imaji itu apa? Kalau di SMP dulu namanya citraan. Oke, imaji atau citraan itu ada berapa? Ada imaji visual, berarti citraan penglihatan. Oke, ada apa lagi? Sensori. Sensori. Ada apa lagi? Emosional. Emosional. Ada apa lagi? Audio. Oke, audio adalah pendengaran. Setelah imaji ada apa lagi? Gaya bahasa. Ada gaya bahasa. Gaya bahasa nama lainnya Majas. majas. Oke, ada lagi? Tipografi. Yang terakhir, dia ada namanya tipografi. Oke. Berarti untuk tujuan pembelajaran kita nanti yang kedua, kita akan menulis puisi. Harus ada struktur batinnya, juga harus ada struktur fisik. Fisik itu berarti yang kita lihat, yang bisa dilihat. Diksi itu adalah pilihan kata. Bisa dilihat nggak pilihan katanya? Bisa, ya kan? Terus kata konkret, kata-kata itu bisa dilihat jelas. Oke, imaji atau citraannya kita ikut merasakan? Pasti. Gaya bahasa juga terlihat, dan yang terakhir adalah tipografi. Tipografi adalah gambaran dari puisinya. Setiap
setiap puisi itu boleh kok diberi gambaran seperti apa. Oke, sampean boleh membentuk puisi itu menjadi gambaran sesuai keinginan hati sampean masing-masing. Itu boleh sekali. Oke, sebelum kita menulis atau sebelum kita ke materi inti, kita akan games terlebih dahulu. Di games ini saya ingin gantian berdiri, oke, biar nggak crowded ya. Boleh deretnya Mas Radit berdiri terlebih dahulu. Oke. Kita akan bergames, nama gamesnya adalah sambung kata. Sambung. Kita akan games dengan sambung kata. Kita akan menyambung kata. Kelompok yang lainnya nanti juga melihat ya. Sambung kata kita adalah menyambungkan huruf terakhir dari kata orang pertama. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya mulai dari Mas Radit. Mau kata apa? Kamu. Kamu. Kedua? Udah. Ketiga? Hari. Keempat? Indah. Indah. Terakhir? Terakhir? Kita hitung. 1, 2, hati. Kelompok 1 boleh duduk. Kelompok 2 boleh berdiri. Kelompok 2 boleh berdiri. Kita akan bergames. Kalau ada yang kelamaan kita hitung ya. Oke. Kita mulai. Boleh nama nggak, Miss? Ayo. Boleh nama. Boleh nama silakan. Oke. Yang penting di sini sambung katanya adalah huruf terakhir dari orang pertama. Yang menentukan kata pertamanya adalah orang pertama. Di sini ada berapa orang? Boleh dihitung? 1, 2. Oke, kita mulai dari orang pertama. Agus. Oke. Sayang. Saya. Gajah. Harimau. Next. Ular. Next, akhir. Wow. 1. Mulu kok. Ya, boleh. Rakun. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Sebelah mana? Mau di sebelah sini ya? Sebelah sini. Oke. Kata pertama dari orang pertama. Yuk. Aku. Aku. Ayo, kata kedua. Udah. Udah, ini untuk atasnya deh. Oke. Kata Habis. Oke, habis. Yo. Sarapan. Sarapan. Next. Nasi. Nasi. Next. Ikan. Ikan. Gimana untuk kelompok 3? Oke. Apa bisa? Coba dilihat dari susunan kalimat setiap kelompok yang bermain kata tadi. Dari yang pertama, kamu udah hari indah hati. Kalimatnya bisa diterima? Tidak. Oke. Yang kedua, aku sayang gajah, harimau, ular, rakun. Bisa. Bisa diterima? Bisa. Bolehlah kalau ada tanda baca Koma. Oke. Dan di akhir biasanya dikasih
Di sini ada kata dan. Oke. Next, kalimat ketiga. Aku udah habis sarapan nasi ikan. Bisa berterima? Bisa lah sedikit. Oke. Dari sini kita tahu berarti pentingnya sebuah diksi atau pilihan kata. Pilihan kata inilah yang akan menentukan sebuah makna dari sebuah kalimat. Apalagi ini puisi. Otomatis kita akan lebih menikmati setiap kata jika digandeng atau disusun dengan baik. Oke. Makanya di dalam puisi tadi ketika struktur batin dia membutuhkan ada tema, ada apa lagi? Ada suasana atau nada, dan disitulah harus ada temanya. Tema ini kita nanti ambil dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu nanti sampean akan menemukan suasana. Suratnya yang mana? Suasananya seperti apa? Nanti akan ada hubungannya dengan struktur fisik, yaitu diksi. Diksi akan bermakna jika dia disusun dengan baik. Kalau hanya pokoknya ngomong aja berarti jadinya kayak di kelompok satu. Kita nggak bisa memahami isinya, kita nggak bisa memahami maknanya. Oke. Dari sini mungkin ada yang masih ingin bertanya tentang kegiatan kita hari ini untuk menulis puisi. Oke, belum. Berarti silahkan kita membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Untuk mas-masnya karena ada 5 berarti gabung aja jadi satu menjadi satu kelompok. Khusus cowok boleh berkelompok 5 orang. Untuk mbak-mbaknya yang perempuan kita satu kelompok 4 orang. Oke, silahkan berkelompok sambil saya bagikan lembar kerjanya. Boleh sampean lihat dari arti surat, boleh diperhatikan dari 38 itu kira-kira kelompok mau memilih yang mana? Silakan. Boleh dilihat, boleh dibuka juz amanya, Mbak. Boleh memilih. Boleh memilih. Masuk. Al-Qari'ah hari kiamat hari ini. Oke, sudah bisa ditentukan, sudah yakin yang mana? Oke, dari mas-masnya sudah menentukan surat apa? Sudah ini. Surat apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Dari bapaknya? Surat Anas. Surat Anas. Dari kelompok bapaknya di sini? An-Nasr. Oke. Al-Nasr kayaknya udah dipakai sebelah. Oh, An-Nasr. Yang satu An-Nasr, yang satu Al-Nasr. Oke. Karena semuanya sudah berbeda-beda, kelompok boleh mengerjakan apa yang ada di LKPD. Silakan. Mulai menentukan kenapa sampean memilih itu. Di situ ada pesannya. Pesan suratnya seperti apa. Yang kedua, setelah itu sampean boleh menyusun puisinya sesuai apa yang sudah sampean susun bersama teman-temannya. Silakan, yuk. Tulis puisi. Pakai Canva atau pakai ClickUp? Pakai Pakai Canva. Oh, masih mengetik. Oke. Sebelum waktu kita ya, Matahari. mudun
Orang pun untuk siap buah. Iki tidak ngomong. Siap buah. Siapkan. Belum bapaknya yang di belakang proseskan kuenya nyampe Siapkan mana? iman, bekal, Sudah selesai. dan amal. Selesai. Wah, hebat sekali. Kita tunggu sebentar sambil boleh di finishing ya. Oke, sambil menunggu di finishing yang sudah benar-benar selesai, boleh mengirim ke WA yang ada ya. Jadi saya dengan hasil karya puisi ini yang berjudulkan Hari Pembalasan. Hari Pembalasan mendungkam menggetarkan jiwa. Hari kebingungan datang tiba-tiba. Gunung megah tercerai berhamburan. Manusia bagaikan laut yang bertebaran. Mizan ditegakkan, tak ada yang luput. Amal berat hambar, ringan dan berat ditampung. Yang berat menuju bahagia abadi, yang ringan tersalah ke jurang sejarah. Maka renunglah sebelum waktunya tiba. Siapkan bekal dengan iman dan amal. Karena Al-Waria bukan sekedar cerita. Ia janji Allah yang pasti terjadi nyata. Pesan waktu di tepi waktu yang terus berlari. Al-Asr berbisik tentang arti bahwa manusia tenggelam arti kecuali yang beriman dan hati suci. Tak cukup iman tanpa amal yang nyata. Langkah teruji dalam kebaikan karya. Menyuruh sabar, menyeru setia, menjaga diri di jalan yang mulia. Waktu mengajarkan kita berbeda. Setiap detik adalah amanah. Al-Asr mengikat janji yang indah bahwa kebenaranlah penuntun arah.
kemenangan yang dijanjikan. Kemenangan yang datang ketika pertolongan Allah datang. Dan kemenangan telah tiba. Kau akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya berkelompok, bersyukur dan bertaubat, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Dari 4 kelompok semuanya hebat karena semuanya bisa menyusun sebuah puisi, apalagi dia harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria dari puisinya yang sudah dimasukkan apa saja? Diksi. Ada di Diksi. Terus ada apa lagi? Majas. Ada majas. Ada apa lagi? Ada lima. Ada apa lagi? Tipografi. Ada tipografi. Oke. 4 unsur ini secara tidak langsung sudah tercermin dari LKPD kelompok masing-masing. LKPD-nya boleh dikumpulkan kepada Miss Mada? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ganes, saya tanya, selain kelompok 1, Ganes. Kelompok Loh, ya silakan menurut Ganes ini. kelompok 3 nih kayaknya. Kelompok Tiga. 3. Menurut Ganes yang menarik adalah di kelompok 3. Kenapa Ganes? Apa yang kamu ingat dari kelompok 3? Penyampaian puisinya Miss keren. Oh gitu, penyampaian visinya keren. Padahal hari ini kita nggak ada event untuk membaca puisi, tapi saya sangat mengapresiasi kepada seluruh kelompok yang sudah membaca puisi. Hari ini Miss Mada membutuhkan akan memberikan sebuah refleksi. Refleksi itu apa sih, Rek? Sebuah evaluasi. Kita akan mengevaluasi. Kira-kira kalau tadi kan secara umum ya, ada beberapa yang Miss Mada panggil. Miss Mada akan memberikan 1 buah kertas. Sama boleh menuliskan hasil refleksinya di sini. Oke, jelaskan. Jangan lupa, kita semuanya bisa, tadi ada yang membaca, ada yang kita menulis, kita memahami majas, kita bisa memilih kata, kita bisa menyusun tipografi, karena tema atau inspirasi kita yaitu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Tentu maknanya semoga sampean semuanya bisa memahami isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu bisa menjadi inspirasi untuk kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apapun kegiatan kita. Oke, kita harus berpedoman terhadap Al-Quran. Oke, kira-kira tadi poin yang pertama yang disebutkan Sofia bisa membaca. Oke, padahal kita belum masuk di materi membaca. Berarti adakah ide dari sampean untuk materi bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya? Ada. Idenya apa? Membaca puisi. Membacanya nanti enaknya kita buat seperti apa? Di depan maju satu-satu. Oke, boleh. Ataukah bolehkah kalau kita gunakan platform digital? Yes. Boleh. Sampai semuanya memiliki media sosial. Oke, betul. Berarti
Jangan lupa jangan lupa subscribe Wismada juga, sehingga nanti tandai Wismada di postingan itu, sehingga nanti kita akan banyak-banyakan like. Kalau satu kelompok, misalkan kelompoknya tadi yang berlima nih, yang mas-masnya, ada Mahesa, ada Labib, ada Mas Hussein, ada Mas Ganes, dan ada Mas Radit. Semuanya wajib upload, entah di TikToknya boleh, di IG-nya boleh. Jangan lupa tandai Wismada, nanti kita akan banyak-banyakan like. Minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah like yang ada di media sosial Samia. Oke, dan next pertemuan selanjutnya Wismada akan membahas tentang cara membacakan sebuah puisi. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Bahasa